Halo pemirsa, apa kabar? Baik tentunya, senang sekali saya bisa berjumpa dengan pemirsa di rumah dan juga Anda pemirsa yang datang secara langsung menyaksikan acara ini di Mall Cipinang Indah Jakarta. Terima kasih. Selama beberapa waktu ke depan saya akan membahas mengenai hal-hal yang sedang hangat diperbincangkan, terutama mengenai kebijakan-kebijakan yang berdampak secara langsung kepada masyarakat luas. Bersama saya Ivan Kurnia, inilah Bilik Bincang Publik. Terima kasih pemirsa. Saya tidak sendiri di sini pemirsa. Di sebelah sana, Junior. Apa kabar Junior? Halo, baik Bang Ivan. Baik, Junior ini orang yang tidak pernah tua. Kenapa? Karena sampai tua namanya tetap Junior, ya enggak? Betul banget Bang. Junior dan juga pemirsa, saya punya cerita nih. Ya. Beberapa waktu lalu saya ditelepon nih Junior oleh orang mengaku dari pihak bank di tempat saya menabung. Nah orang itu meminta data diri saya Junior. Tetapi karena teleponnya tidak jelas dan juga terburu-buru, memaksa, saya tidak ladeni Junior. Karena saya teringat dengan kasus-kasus pencurian data. Nah, Betul banget, kalau Bang. Junior sendiri punya pengalaman nggak atau punya informasi mengenai data diri? Punya nggak? Punya dong Bang. Jadi gini Bang, aku lihat di berita kemarin itu ada kebocoran data anggota Polri. Wah, anggota Polri. Anggota Polri dan Bisa itu detail, bocor. bocor di internet dan itu detail banget dari nama, Nama. tempat tanggal lahir, Wow. satuan kerja, sampai juga dengan register pokoknya tersebar luas Tersebar di internet. di medsos ya tentunya. Tidak hanya itu loh Junior. Apalagi Bang? Data pribadi presiden beberapa waktu lalu juga muncul di medsos. Mulai dari nik, alamat, tanggal lahir, sampai sertifikat vaksin Junior. Ada juga Bang? Itu ada di sana. Ini mengkhawatirkan kalau sekarang data diri anggota Polri. Ini mengkhawatirkan sekali Junior. Ini nggak bisa main-main nih. Iya. Tapi Bang, Hah? bukannya di DPR RI itu sedang menggodok ya tentang perlindungan data pribadi Bang? Ini akan kita bahas di bilik kali ini. Tetapi sebelumnya kita akan simak dulu VT berikut ini. Bocor, 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 dan bocor di mana-mana. Baru saja kita beberapa waktu lalu mendengar kebocoran data pribadi orang nomor 1 di Indonesia, Presiden Joko Widodo, ke hadapan publik. Sekarang sudah didengarkan kembali kabar tentang bocornya data Polri. Untuk sekelas presiden saja sudah bocor informasinya, ditambah lagi dengan kebocoran data Polri. Lantas, bagaimana nasib data pribadi masyarakat Indonesia? Apalagi, dewasa ini di masa pandemik, tracking perjalanan harus mendaftarkan data pribadi dalam satu layanan terkoneksi Peduli Lindungi terobosan dari pemerintah. Apakah pemerintah sudah menjamin betul keamanan data pribadi masyarakat luas? Dan apakah terlindungi data pribadi masyarakat dalam undang-undang yang berlaku? Belum lagi, jika sampai kejadian ini terus berulang, maka berkemungkinan data ini akan disalahgunakan oleh oknum peretas tersebut. Pemirsa, untuk menurunkan rasa takut Anda akan data pribadi Anda, maka kita saksikan bersama penjelasan pada episode kali ini. Dipalsuin atau disalahgunakan oleh orang lain, kayak pinjaman online. Jadi memang harus dilindungi. Data diri adalah identitas seseorang, yaitu berupa privasi tentang seseorang tersebut. Tentang data fakta dari diri kita. Data diri itu ya identitas kita. Data diri ya identitas diri kita, seperti KTP apa gitu. Sangat perlu. Perlu banget. Perlu. Kenapa harus dilindungi ya biar nggak bisa dipalsuin atau disalahgunakan oleh orang lain. Apalagi di masa ini kita udah sering banget gunain internet. Buat bikin akun-akun tertentu itu kita harus nyebarin data kita gitu, harus ngeluarin data pribadi yang kita miliki. Dan jangan sampai disalahgunakan sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Jadi memang harus dilindungi. Kayak pinjaman online atau dan lain-lain.
bocor. Bocor. Ini kayak iklan nih ya, pernah dengar kan? Tapi bukan air yang bocor nih Junior, data pribadi kita yang bocor. Ini mengkhawatirkan sekali Junior. Kalau bocor aja sih nggak apa-apa, tapi kalau data pribadi kita dipakai untuk kejahatan. Nah, itu bahaya apalagi banget sih. terorisme Junior. Bahaya Itu banget. mengerikan sekali ya kan? Aku bingung banget nih Bang. Soalnya kenapa? Karena kita selalu daftarin data kita tuh lewat aplikasi Bang sekarang. Benar. Itu yang ngeri banget Bang. Serba online sekarang Serba ya. online. Bagaimana ya kita itu caranya untuk membatasinya? Iya. Ini menarik kita obrolin nih. Tapi saya nggak mau berdua doang ngobrolinnya kurang seru nih. Saya akan panggil bintang tamu kita akan obrolin mengenai perlindungan data pribadi ini. Kita sudah ada kedatangan tamu, Ibu Shelomita. Iya, boleh tepuk tangan untuk Ibu Shelomita. Silakan Ibu. Silakan duduk. Halo. Halo. Aduh, kalau Ibu kayaknya nggak cocok ya, Mbak nih. Mbak dong, Iya ya, kalau Ibu kayaknya, aduh masih cantik begini. Aduh, alhamdulillah. Iya, Apa masih muda kabar, loh. Mbak? Baik. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Yang penting sehat ya. Sehat dong ini, saat sehat ini. walafiat. Pandemik begini, usaha atau kerjaan gimana nih Mbak? Memang sangat-sangat Ah. jauh berkurang, apalagi Iya. pas 2020 tuh berasa banget ya. Oh, Maksudnya oke. kan jarang banget ada acara yang boleh ada audiens gitu. Benar, ini baru-baru ini Jadi aja kalau ya. iya, baru-baru lah. Amin, Mbak Shelomita, amin, amin. ini tadi saya sama Junior berbincang-bincang mengenai data pribadi. Kalau sekarang kan kita dengar ya, di berita itu ada data pribadi anggota Polri yang bocor. Ya. Bahkan presiden data pribadinya juga bocor. Iya, Kalau iya. Mbak Shelomita pernah nggak data pribadinya bocor atau disalahgunakan gitu sama orang lain? Sampai udah rasanya tuh memang kayak udah biasa tau nggak? Kayak ya alhamdulillah sih belum terlalu yang sampai merugikan sekali, tapi kayak orang tuh semua kayak tahu nomor telepon saya gitu. Wow, bagaimana ya? Serem kan kayak bebas banget sih semua orang yang WhatsApp halo Mita, halo Shelomita yang apa yang kayak aduh kok. Nah, kalau misalnya Mbak Shelomita sendiri, ada cara nggak sih dari Mbak Shelomita untuk memprotek, melindungi data pribadi Mbak Shelo sendiri gitu? Kalau yang saya bisa lakukan sendiri secara manual itu saya sangat. Pokoknya Ya, kalau ya. misalnya ada apa kek tagihan uang sekolah kayak Nah, apa yang berupa seperti itu. kertas misalnya Ya, gitu, seperti itu. saya selalu sadar kalau ada nomor rekening atau ada Iya. apa itu pasti saya sobek sampai kecil-kecil. Itu sepele tetapi bermanfaat Tapi sekali itu ya. ya menurut Mbak saya tuh Shelomita. mungkin banget orang iseng. Tapi kalau untuk online, aku tuh sekarang malah ada kecenderungan tuh kayak mau nahan gak jadi daftar gitu. Oh begitu. Saya sering banget kayak mau ikut satu apa gitu, program apa yang online gitu, saya langsung gak jadi karena saya ngerasa ini apa yang saya masukin data saya nih. Dimintanya macam-macam begitu ya. Sampai detail sekali gitu Detail ya. gitu, jadi saya kayak ini siapa yang menjamin ya bahwa Nah. saya nggak akan disalahpergunakan gitu. Jadi Benar sekali. aku sering banget begitu, makanya saya senang banget nih diundang acara ini yang temanya seperti ini. Saya mau banget nanti bertanya-tanya sama narasumber yang lain. Semoga mendapatkan ketentraman gitu ya, rasa aman. Benar sekali Semoga. Mbak Shelomita. Dan ini juga tentunya kita penasaran ya kenapa hal ini terus berulang gitu. Terjadi kebocoran di sini, kebocoran di instansi Iya, sampai ini. nomor satu, sampai ke kepolisian, iya. Itu dia. Dan sebelum kita jadi salah tafsir nih, pemirsa juga salah tebak dan berujung hoax gitu kan. Ya. Kita langsung aja tanya dengan pakar atau ahli hukum. Betul. Kita panggilkan Ibu Nur Aida. Kami persilahkan. Halo Ibu. Silakan Halo, Ibu, Bu Nur apa Aida. kabar? Alhamdulillah. Silakan Ibu. Terima kasih. Bu Nur Aida, apa kabar Bu? Alhamdulillah. Baik ya. Baik. Pandemik begini. Sudah vaksin Bu? Oh udah pasti Vaksin dong. Sudah. Udah cerah, udah vaksin. Sudah cerah. Baru dong. vaksin kedua. Kata anak saya harus vaksin ketiga. Iya katanya sekarang booster tunggu Booster, 2022. booster ya. 2022 kita tunggu 2022, ya. oke. Bu Nur Aida, ini kan kita lagi ngomongin soal kebocoran data nih. Iya. Nah, terkait dengan kebocoran data yang terus berulang. Ini pastinya sebagai pakar hukum nih Bu Nur Aida mengkritisi juga dong. Iya. Tanggapan Bu Nur Aida seperti apa? Kita tuh kan udah ngelihat banyak sekali ya kejadian-kejadian yang apa Mbak Mita juga nih udah jadi Betul. korban katanya. Ya gitu deh Bu. Ya, aku juga pernah jadi korban meskipun sedikit lah ya, nggak banyak-banyak. Tapi ini memang menjadi tanggung jawab pemerintah ya karena memang ini merupakan satu hal yang penting ya. Sebenarnya data ini tuh penting ya, data itu penting bagi pemerintah, bagi kita juga penting
bagi masyarakat juga penting. Ya, artinya data pribadi itu sangat penting. Bagi pemerintah untuk apa? Untuk menginventarisasi berapa sesungguhnya data yang dimiliki, misalkan tentang tenaga kerja, usia produktif, ya kan, pengangguran, kemiskinan, jumlah penduduk, itu kan lebih sangat luar biasa kan pentingnya bagi pemerintah. Tapi kemudian dibocorkan, kenapa? Dan ada apa? Gitu itu ya. menjadi sesuatu, Benar ya, karena sekali. buat kita juga penting banget gitu. Ya apalagi di zaman semua serba digital kayak gini kan, kita dimudahkan sebetulnya. Tapi kenapa justru menjadi was-was ketika kita mau melakukan scanning atau apa, terus Betul. Itu saya sering sekali kayak nggak jadi deh. terus artinya di sini ada ketidaknyamanan dong dari Benar masyarakat. sekali. Meskipun saya sebagai katanya tadi sebetulnya nggak ahli juga lah, minimal tahu duluan Tahu daripada duluan dari yang lain masalah ya. hukumnya gitu ya. Oke. Nah, jadi sama-sama penting sebetulnya ya, tapi sebagai pemerintah ya tentunya dia harus mengayomi masyarakat, ya kan? Nah, Bu Nuraida. Ada saya junior Bu di sini. Aduh, ada Ini apa dia. nih? Ini partner saya nih, Ini Bu. Bu, tadi saya dengerin Ibu bahas soal kebocoran data. Saya juga sebagai masyarakat awam nih agak-agak takut juga nih Bu. Soalnya kan ini udah lama ya kebocoran ini. Nah, menurut Ibu Nuraida ini kenapa ya berulang terus gitu Bu? Banyak faktor ya, pasti banyak faktor. Terutama karena ini kan kalau dari segi hukum mungkin perlindungan ya, kalau hukum kan perlindungannya. Tapi ini softwarenya ya kan, nah database-nya yang mungkin oknum-oknumnya yang melakukan kebocoran itu. Jadi Iya, kalau betul. dilihat daripada hukumnya itu bukan ke situ gitu ya, bukan ke hukumnya justru, tapi pelaku daripada oknum ya, pelaku dari yang membocorkan data-data itu. Iya, ya. iya. Tapi Pasti karena ada oknum oknumnya yang ya. melakukan Oke, itu. menarik sekali ya. Menarik sekali. Junior menarik sekali. Tetapi sebelum kita mendengarkan penjelasan lebih lanjut, kita akan melihat dulu VT berikut ini. Itu masih bocor nomor. Ada yang jebol tapi nggak tahu juga ya. Masih menemui jalan buntu ya. Belum. Soalnya masih banyak kejahatan yang ada dari bocornya data pribadi. Aman sih, maksudnya nggak ada yang jebol tapi nggak tahu juga ya, namanya selama punya ini aman. Data SIM card itu kan dari kartu keluarga, KTP gitu. Itu kan data pribadi, tapi itu masih bocor nomor. Sistem perlindungan data diri warga Indonesia nih saat ini sih masih agak rentan ya. Perlu ada banyak perbaikan, misalnya sistem single database. Enggak, Iya tahu. Belum tahu. soalnya enggak kedengeran juga. Undang-undang perlindungan data pribadi itu masih menemui jalan buntu ya di legislatif. Kita berharap segera digolkan karena itu sangat penting buat masyarakat dan itu bakal bisa mengakselerasi kinerja-kinerja badan cyber, entah itu cyber nasional, cyber Polri dan segala macam. Gak pernah nonton TV. Nontonnya TikTok mulu. Nah, Junior, bagaimana tadi penjelasan dari Bu Nuraida tuh mengenai pertanyaan kamu tuh? Nah, tentang penjelasan Bu Nuraida tadi, sebenarnya nih Bang Ivan, aku masih bingung nih Bang. Gimana ya kita sebagai masyarakat awam bisa merasa terlindungi karena udah dari lama sampai sekarang masih ada aja kebocoran data Bang. Itu gimana ya Bang jadinya? Nah, kita kan sebenarnya harus ada pemerintah yang berperan ya. Iya, Nah, setuju. ini kita kedatangan tamu dari parlemen. Iya. Nah, Waduh. Nah, ini kayaknya Pas nih ya. pas sama Bu Nuraida. Nah, Mbak Selomita juga bisa, Bisa bertanya-tanya, nanti. iya, betul. Apalagi mengenai yang kita tahu ada rancangan undang-undangnya kan Iya. Betul. untuk perlindungan Iya. data pribadi ini. Saya udah baca. Sudah Tapi baca dari ya? 2016 sampai sekarang belum kelar-kelar. Kita tanya aja langsung nanti ya. Oke, kita langsung saja panggil. Beliau adalah anggota Komisi 1 DPR RI, juga Ketua Umum PPK Kosgoro 1957, Bapak Dev Akbar Syah dari fraksi Partai Golongan Karya Dapil Jawa Barat 8. Kami persilakan.
Halo Pak Dev. Semuanya sehat. Baik Pak Dev, silakan Pak Dev. Apa kabar nih Pak Dev? Sehat, alhamdulillah, terima kasih. Sehat ya, pandemik begini. Bagaimana Pak Dev di dapil vaksinasi dan juga kasus? Alhamdulillah kita cukup proaktif untuk melakukan vaksinasi. Sekarang ini herd immunity-nya sudah hampir terbentuk, sudah di atas 60% lah itu yang sudah tervaksin. Dan juga Alhamdulillah. antusias masyarakatnya juga sangat tinggi, jadi tidak kesulitan untuk menggiring masyarakat untuk bervaksin. Oh, oke Pak Dev. Pak Dev, di sini kita lagi memperbincangkan nih mengenai perlindungan data pribadi nih. Yes. Kalau dari pandangan Pak Dev sendiri yang ada di parlemen gitu, ini seperti apa Pak Dev? Ya, kita sih sebenarnya di DPR, khususnya di Komisi 1 sangat antusias karena mengingat bahwa pentingnya akan segera selesainya RUU Perlindungan Data Pribadi. Cuman memang ada beberapa kendala-kendala teknis ya yang kita harapkan dari Kominfo ini bisa segera menyelaraskan. Nah, karena ada beberapa pandangan perbedaan yang cukup keras, akan tapi sudah diskusi yang cukup panjang. Ya kami yakin lah ini akan segera selesai. Memang targetnya sih untuk selesai pembahasan itu pada masa sidang ini. Nah, cuman kan masa sidang ini akan berakhir kalau nggak salah tanggal 16 Desember ya. 16 Desember, oke. Jadi waktunya agak mepet. Jadi ya kalau memang tidak terburu ya kita usahakan di masa sidang yang akan datang yaitu setelah tahun baru. Setelah tahun baru ya. Mudah-mudahan ya Pak Dev ya. Ya. Junior, ini Iya, ada Bang tamu Iva. kehormatan, kamu mau tanya nggak? Tanya-tanya sama Pak Dev. Mau tanyain tadi sih Bang soal RUU kenapa sampai sekarang masih terjadi kebocoran data Bang. Soalnya saya kemarin ditelepon Bang. Ya. Junior, kamu bayar utang kamu. Saya nggak minjem Bang, tapi disuruh bayar utang. Nah itu data saya diperjualbelikin atau gimana tuh Bang? Yakin nggak minjem? Enggak Bang. Warung depan rumah kali? Iya. Ya, kalau masalah kebocoran data pribadi ini memang masih marak terjadi ya, bahkan lembaga-lembaga yang kita bisa bilang superpower seperti BIN, polisian, BSSN pun juga terjadi kebocoran. Ya, ini memang menunjukkan bahwa ya memang pertama undang-undang itu harus segera selesai, akan tapi juga pemerintah dan lembaga-lembaga yang menjaga, menyimpan, pengampu data tersebut ya harus bisa lebih kreatif dan juga harus bisa proaktif merekrut tenaga-tenaga baru, kerjasama juga dengan kampus-kampus untuk mendevelop program-program baru, sistem-sistem baru, sehingga memperbarui firewall-firewall yang ada. Bahkan yang ngebocorin itu, yang nyolong itu kan hacker. Nah, justru kita harus segera mengidentifikasi hacker-hacker tersebut. Jadi bukan hanya mereka ditangkepin, akan tapi justru direkrut. Sehingga mereka biasanya gitu tuh ya, justru direkrut. Direkrut, benar. Iya, karena mereka pintar-pintar. Karena dia yang tahu. Karena dia tahu, dan ini bukan hal baru ya di seluruh dunia, kayak di Amerika, di mana-mana. CIA aja pernah kebocoran. NSA ya, itu kan lembaga-lembaga top dengan anggarannya yang luar biasa besarnya. Mereka itu sangat proaktif. Kendalanya di Indonesia, ini R&D-nya tuh lemah, ya, kurang investasi pemerintah swasta itu kurang untuk mendevelop program-program baru, menciptakan konsep-konsep baru, sehingga akhirnya kita selalu melihat program apa yang ada di luar negeri, lebih gampang beli gitu, karena memang lebih murah pasti kan daripada kita mesti R&D research baru, itu bisa habis jutaan, puluhan juta dolar dan waktu juga dan waktu ya, juga. lama. Nah, kalau beli kan tinggal beli, tapi kalau beli ya namanya itu barang jadi kan, nah berarti sudah ada orang pegang kuncinya di mana-mana, jadi gampang bisa dihack gitu loh. Gitu. Nah ini sekarang saya mau ke Bu Nur Aida. Tadi sempat ini nih melontarkan sedikit nih kapan jadinya itu RUU. Nah ini kalau kita tahu, kalau kita lihat di websitenya DPR RI itu RUU ini kan sudah masuk panja ya Pak ya, sudah masuk panitia kerja begitu kan. Ada panja di Komisi 1. Nah kalau menurut pandangan dari Bu Nur Aida, urgensinya itu seperti apa Ibu untuk RUU ini itu? Saya juga kan membaca dari rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi itu. Saya lihat dari 2016 dibuat naskah akademiknya ya kan, dan itu kalau menurut saya secara akademisi sudah memenuhi syarat ya, baik dari dari landasan-landasan teoritis, yuridis, sosiologis ya. Itu kan di dalam suatu undang-undang
faktor itu harus terpenuhi sehingga bisa diterima oleh masyarakat, gitu kan? Tapi tadi Pak Dev juga kan menyampaikan, ya sebetulnya sudah sebentar lagi katanya. Tapi menunggu tadi penyelarasan. Sebetulnya apa lagi Pak yang perlu diselaraskan itu loh, ya? Karena saya pikir itu udah, karena begini ya, kalau menurut saya sebaik-baiknya undang-undang itu semua baiklah tujuannya pasti. Tapi bagaimana implementasinya di masyarakat sebetulnya? Justru dengan sudah diundangkan, kita bisa mengevaluasi kira-kira mana yang kurang. Nah, sebelum ditanggapi oleh Pak Dev, saya beri kesempatan juga kepada Mbak Syelomita nih. Mumpung ada Pak Dev nih, wakil kita. Betul. Silakan kalau mau bertanya loh, Mbak Syelomita. Udah siap Pak? Pertanyaan selanjutnya, enggak, kalau aku kan orang awam aja ya. Saya orang awam. Sekarang kan apa-apa online tuh, Pak Dev, apa-apa online, kita mesti masukkan data kita tuh, data diri kita tuh kayak semakin banyak, semakin detail, minta ini, minta itu gitu. Nah aku sih sebagai orang awam cuma mau nanya aja, ke Pak Dev, sebenarnya seaman apa sih kita untuk menyerahkan segala identitas diri kita itu, atau ada kunci-kunci nggak untuk saya sebagai orang awam, kalau udah seperti ini mendingan jangan dulu karena itu belum aman. Ya gini, kalau dibilang aman, ya tapi masih banyak yang bocor juga. Gitu kan. Dengan hacker-hacker yang pandai-pandai itu ya. Kalau dibilang belum aman, tapi kita jangan nyerahkan data, ya sulit juga. Kenapa? Jadi nggak bisa berkembang Nggak bisa kitanya, nggak bisa Kita kan, apa-apa. Iya. We are living in a digital age gitu. Jadi Betul. kan ya everything semuanya itu connected. Dengan gawai-gawai kita, pakai iPad ataupun handphone kita, semua smartphone kita. Oke. Iya. Jadi ya paling benar ya emang harus selalu lebih hati-hati menyimpan data. Juga dengan memang ketika kita mesti memasukkan data-data kita, ya kita harus perhatikan dan pastikan bahwa website tersebut atau aplikasi tersebut yang benar-benar kita yakini. Official. Oke. Lihat kepentingannya juga barangkali. Iya, dan juga gitu loh, kalau memang ya hanya sekedar iseng-iseng buka akun ABC dari aplikasi-aplikasi yang hanya sekedar untuk bisa jualan atau bisa beli barang, tapi kalau website-nya nggak jelas gitu ya sebaiknya jangan. Oke. Nah, kalau memang website yang sudah kita ketahui gitu, misalnya dari toko brand name ya, apalagi ataupun dari lembaga instansi pemerintah, ya paling tidak ada setengah percaya deh. Setengah percaya. Saya nggak bisa bilang full percaya, kenapa? Karena selama ini yang jebol kan lembaga pemerintah semua. Iya, gitu. Kebanyakan segitu lembaga pasti udah pemerintah. terlindungi sekali Benar ya. sekali. Artinya itu tantangan. Tantangan buat pemerintah juga ya. Kayaknya memang harus dikasih itu deh, undang-undang supaya mereka takut gitu. Memang ini sudah Supaya sudah mereka nggak kebutuhan pergunakan lagi. yang sangat urgent. Nah, ya ada beberapa best case practices ya, seperti misalnya gini, kalau di Amerika juga data pribadinya juga nggak agak-agak samar-samar gitu, karena semuanya tuh dibebaskan untuk menyimpan data kan, tapi ada undang-undang lain yang mengikat ataupun memperlindungi kepada pemangku data tersebut. Tapi kalau di Eropa ada lembaganya yang memastikan bahwa data itu tersimpan baik dan mengawasi, dan juga ada hukum pidana dan perdatanya. Oke, semakin seru ternyata Junior nih perbincangan kita mengenai perlindungan data pribadi. Namun pemirsa, sebelum kita melanjutkan ke segmen selanjutnya, terlebih dahulu kita akan rehat sejenak. Tetap di Bilik Bincang Publik. Oke pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bilik Bincang Publik. Seru sekali ya Junior, ada narasumber kita di sini, ada Bu Nur Aida, ada Mbak Syelomita dan juga ada Pak Dev dari DPR RI. Kita sudah berbincang banyak, ini tidak afdol rasanya kalau kita tidak mempersilahkan para pemirsa yang datang langsung. Ini saya sudah. Siapa? Apakah ada? Ya, ini dia. Silakan sebutkan dari mana, siapa untuk bertanya. Dan bertanya kepada siapa? Silakan Mas. Perkenalkan dulu, nama saya Nur Hidayat dari Bekasi. Saya ingin bertanya kepada Pak Dewan mungkin. Jadi gini Pak ceritanya, saya itu pernah ditelepon sama pinjol lah. Saya telepon, katanya saya ditanyain tentang teman saya yang pinjam dan disebutin namanya. Terus saya tanya ke teman saya yang disebutin sama pinjol itu, saya dimasukin di data pinjol nggak? Enggak katanya. Terus kalau gitu berarti data saya dicuri sama pinjol itu. Nah kalau kayak gitu Pak, ada ke aturan yang
khusus gitu untuk mengatur itu. Dan saya sebagai korban harus melapor kepada siapa? Itu mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih kepada Pak Dewan. Terima kasih Mas. Silakan Pak Dev. Jadi ya kalau itu pasti pertama ya dilaporkan ke polisi gitu ya. Di polisi bahwa ada yang melakukan penipuan, karena itu masih jatuhnya ke penipuan. Oke. Dan juga kemungkinan besar aplikasi ataupun perusahaan pinjolnya itu tidak memiliki izin. Tidak memiliki izin, oke. Jadi, itu dua hal itu saja sudah bisa digunakan, penipuan dan juga pelanggaran karena melakukan kegiatan pinjaman tanpa memiliki izin. Itu kan mestinya didaftar di OJK. Nah, berarti ya itu dua aja udah dua pasal sendiri. Oke. Gitu. Itu sudah bisa Pak ya diproses ya? Itu sudah bisa diproses. Oke. Kalau Bu Nur Aida mungkin ada pertanyaan lagi buat Pak Dev. Kalau saya karena masih mengamati rancangan undang-undang itu tuh Pak, ya tertarik, benar-benar tertarik gitu ya. Sepertinya sanksinya itu, ya sanksi itu kurang lama, kurang lama lah kalau yang sanksi, karena kan cuma 1 tahun, 1 tahun dan 300 juta. Mungkin kalau uang mungkin bisa dicari ya, tapi Hukuman badannya kurang ya, hanya 1 tahun. Hukuman badan ya, hukuman badan itu yang ini. Nah itu kalau perusahaan kan hanya 1 miliar ya, dan 1 miliar, ya, oke, dendanya. Itu mungkin kait dengan apa pertanyaan tadi ya, kalau memang undang-undang ini sudah berlaku, nah itu kan berarti sedikit sekali waktu yang diberikan sebagai sanksi ya atas perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Sementara kerugiannya juga kan termasuk besar, tinggi juga gitu. Kalau nggak salah ya itu ada terkendala juga dengan RUU KUHP yang baru. Jadi makanya patokannya kepada hukuman badan dan dendanya itu berpatokannya juga kepada RUU KUHP ini kalau nggak salah ya. Itu saya mesti pastikan lagi. Tapi, itu tadi kalau nggak salah Pak Dev sempat bilang nanti bisa dapat sanksi dari si company-nya yang membocorkan. Yang membocorkan gitu kan. ya bisa disanksi. Tapi kita tahu dari mana yang membocorkan. Ya, company mana maksudnya yang membocorkan itu? Gitu. Nah, ya itu tiba-tiba kan udah sekarang ini aja. Sekarang ini ketahuan bocor apa tidak bocor itu kan kapan? Ketika sudah terjadi transaksi. Nah, sudah terjadi transaksi, sudah dijual ataupun data kita sudah digunakan, nah baru ketahuan bahwa ada terjadi pembocoran. Ya. Nah, karena kan ini kan data ini bukan barang ada kan? Iya, itu kan orang tinggal copy. Jadi IT sih, iya. Jadi tak terlihat gitu ya. kalau misalnya kita nyolong kursi gitu kan ketahuan. Kelihatan. Digotong, kursinya digotong gitu. Nggak kelihatan, ada terus gitu tersimpan di servernya. Ya jadi ya siapa yang bila mana ini sudah selesai bisa diusut. Apakah itu kelalaian perusahaan karena tidak menyimpan data, atau ada hacker yang ngehack ya, atau ada permainan orang dalam misalnya yang ngebocorin. Dan itu bisa dicari Pak ya? Ya bisa. Bisa ya? Bisa di-trace. Berarti ke polisi dulu, nanti polisi yang tetap dong, polisi kan sebagai aparat penegak hukum. Keamanan, ya Oke, nanti dilaporkan polisi kemudian dicari, itu bisa Pak ya? Ya. Oke, ada pesan-pesan sedikit mungkin Pak Dev mengenai perlindungan data diri ini. Seharusnya bagaimana sih kita mengisi data diri atau menyerahkan data diri itu? Silakan Pak Dev. Ya, yang tadi saya sempat sampaikan, yang pertama ya kita harus lebih berhati-hati ketika kita menyerahkan data kita ya, dan juga jangan juga mudah terkecoh dengan apa namanya ajakan-ajakan. Kan sering kita dapat SMS tuh yang macam-macam lah, bilang undian lah, kita menang ini itu segala macam hadiah. Itu jangan tertipu, langsung saja delete, kalau perlu blok nomornya. Blok langsung ya, nggak usah dipedulikan. Rata-rata handphone itu bisa ngeblok nomor. Iya benar. Dan ya insya Allah lebih aman ke depannya. Lebih aman insya Amin, Allah. ditunggu undang-undangnya. Undang-undangnya. Bu Nur Aida udah kesenyum-senyum aja Bu Nur Aida. Itu yang ditunggu sama Bu Nur Aida. Terima kasih Bu Nur Aida, terima kasih Mbak Shelomita, dan juga terima kasih Pak Dev. Terima kasih juga para Bapak Ibu yang sudah hadir secara langsung nih melihat tayangan Bilik episode kali ini. Saya Ivan Kurnia dan juga Junior beserta narasumber di sini pamit undur diri. Jangan lupa ketemu lagi di episode Bilik selanjutnya hanya di Bilik Bincang Publik. Terima kasih.